halo semuanya. Suaraku masuk kan ya? Jadi karena udah 18.31 juga, aku mulai aja tubai buat hari ini. Sebelumnya aku mau share screen dulu ya. Oke. Ini udah kelihatan kan ya? Ada di Gdocs ya. Oke. Kalau udah, bentar ya. Oke, kalau udah, di sini juga udah ada soal yang mau dibahas buat hari ini. Ini bisa dilihat di Teams aja. Di bawah link Zoom-nya itu ada link buat Google Drive-nya. Jadi ini tuh soal latihan buat UAS di tahun 2015. Eh, aku pakai soal ini karena yang pertama emang nggak nemu soal UAS sih. Terus yang kedua juga soal ini juga udah cukup banyak sih. Terus bisa dilihat kalau kalau buat soal nomor 1 sampai 4 ini sebenarnya masih soal dasar sih. Tinggal apa? Tinggal masukin algoritma yang ada di materi yang udah pernah dikasih aja sama dosen. Tapi untuk soal yang 5 dan seterusnya itu agak agak-agak perlu divariasiin dikit sih. Jadi intinya buat UAS Daspro besok itu kan sebenarnya tentang notasi algoritmik ya. Jadi sebenarnya yang perlu dihafalin selain sintaks, maksudnya selain dari cara penulisan dan lain-lainnya itu sebenarnya skema-skema ini. Jadi kan kalau di Google Drive yang di database akademik ini kan bisa dilihat uh, slide-slide dosen yang udah pernah dikasih. Nah, yang penting sih sebenarnya slide di ini yang skema-skema standar ini. Jadi ini yang pertama, ini tuh skema buat pemrosesan sekuensial. Ini sebenarnya kalau di level bagus, cuman mau nggak mau nanti bakal kepake juga di skema-skema lainnya. Jadi boleh dihafal, boleh enggak, tapi nanti bakal kepake sih. Jadi bakal hafal sendiri juga. Nah, ini skema berikutnya itu skema buat array. Jadi ini tuh ada kayak cara mengisi array, cara menulis ke array gitu. Terus ada juga buat searching. Ini pertama nyari nilai ekstrim. Ini dihafal aja. Kalau dihafal sebenarnya gunanya kita ngafalin skema-skema kayak gini tuh biar kalau besok dikasih soal gitu kita nggak perlu terlalu pusing gitu kayak sintaksnya gimana, kayak cara algoritmanya gimana. Pokoknya kita tinggal nginget-nginget aja kalau misalkan soal ini kita cuma perlu mikir ini tuh sebenarnya soalnya disuruh ngapain, disuruh nyari nilai maksimum, minimum atau sorting atau gimana. Terus nanti kalau kita udah tahu harus diapain, kita tinggal pakai aja algoritma yang ada di sini. Dan kalau perlu divariasiin itu paling nanti divariasiin dikit aja sih. Jadi kita nggak harus bikin dari awal gitu satu algoritma penuh. Oke, jadi ini yang perlu dihafal sih. Ini ada skema pencarian, terus ini berikutnya ada skema sorting. Ini juga perlu dihafal karena ada banyak counting sort, insertion sort, dan di UAS itu aku nggak tahu ya, tapi bisa jadi kalau misalkan ada soal tentang sorting disuruh pakai algoritma sorting tertentu gitu. Kayak misalkan di latihan ini di nomor 1D itu disuruh bikin sorting tapi disuruh pakai algoritma tertentu gitu. Disuruh pakai selections atau disuruh pakai insertion. Jadi ini emang harus dihafal sih buat yang sorting-sorting ini. Terus yang terakhir itu ada file. Jadi ini tentang kayak paling
pemrosesan, penulisan, pembacaan, terus ada konsolidasi dan lain-lain. Ini juga sebenarnya bisa sih di hafal. Kalau di hafal nanti kalau misalkan ada soal yang tentang file, jadi nggak perlu mikir ribet-ribet lagi sih. Oke, jadi langsung aja buat soal yang mau dibahas. Jadi soal nomor satu dulu, karena ini tuh nggak terlalu ribet ya. Ini bisa dibuka di drive yang ada di Teams. Linknya udah ada di Teams juga. Oke, jadi soal nomor satu ini ntar di copy dulu aja. Nggak bisa ya? Oh, sebentar. Ya kurang lebih kayak gini lah, walaupun agak berantakan tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang kita itu dikasih tabel daftar mata kuliah. Jadi ini udah ada tipe mata kuliah, isinya ini, kode, nama pengajar, jumlah peserta. Terus yang kedua ini table ya. Jadi table itu kalau di notasi algoritmik biasanya isinya itu array sama yang satu lagi isinya itu jumlah elemennya berapa. Jadi gampang gitu kalau mau ngakses eh, array-nya itu tinggal pakai yang pertama. Kalau mau nyari berapa jumlah elemennya tinggal pakai yang kedua. Informasinya udah kayak disimpan di satu tempat gitu. Terus ini tabelnya berarti kalau soal nomor A, buatlah fungsi pengajar yang menerima masukan berupa nama pengajar eh, dan sebuah tag matkul lalu menghasilkan indeks di mana P ditemukan terakhir atau nol jika tidak ditemukan. Oh ya udah, ini di soalnya udah dikasih tahu juga kalau ini tuh tentang searching. Jadi kita tinggal pakai algoritma searching aja yang udah ada di sini. Skema pencarian. Jadi skema pencarian itu kan ada dua ya, yang pakai boolean sama yang nggak pakai boolean. Kalau yang pakai boolean itu jadi kayak ada variabel ini. Eh, kalau yang pakai boolean itu jadi ada variabel found ini. Ini tuh cuma buat nandain udah ketemu atau belum. Kalau udah ketemu berarti programnya langsung selesai. Tapi kalau nggak ketemu masih lanjut lagi. Jadi ini disuruh bikin dua variasi ya. Eh, tapi berhubung waktunya singkat, di sini masih ada tubai lagi, jadi aku bikin yang tanpa boolean aja. Jadi buat yang ini kita sebentar, tinggal itu aja bikin functionnya aja langsung. Ini maaf ini agak berantakan. Cuman ini kan tadi habis copy paste dari soalnya. Uh, oh, clear. Oke. Nah, berarti kita disuruh bikin fungsi pengajar MK ya. Berarti function pengajar MK. Kita ini perlu tahu juga inputnya itu apa. Masukannya itu nama pengajar sama tab matkul. Nama pengajar itu kalau di sini kan dijelasin dia itu string. Sama tab matkul itu tab matkul berarti ya berarti inputnya itu dua. T sama P, terus T itu tab matkul, P itu nama pengajar berarti dia string. Berarti kita tinggal bikin P itu string, T itu tab matkul. Terus dia itu nge-return apa? Dia itu nge-return index, di mana P jumlah terakhir. Berarti index itu kan integer. Berarti dia nge-return integer. Oke. Uh, ya.
Berarti sebenarnya kan biasa disuruh tulis itu ya, apa disuruh tulis kayak komen gitu tentang fungsinya. Cuman buat UBI kali ini aku nggak nulis dulu biar waktunya cepat. Jadi fokus ke algoritmanya aja sama di kamus. Jadi ini buat eh, penjelasan aja sih. Buat besok itu biasanya harus ditulis tentang penjelasan fungsinya itu ngapain atau prosedurnya. Kalau fungsi itu sebenarnya cuma cukup deskripsi aja kayak gini buat komen. Tapi kalau misalkan prosedur, prosedur itu biasanya ada initial step. eh, Oke, sebentar. Sebentar. Oke, oke. Sorry tadi baterai laptopku habis. Jadi ya ini. Tadi kalau fungsi itu penjelasannya itu cukup kayak gini. Kalau prosedur itu penjelasannya itu biasanya kita ngejelasin IS initial step. Jadi kayak eh, nanti ada sih sebenarnya di soal kayak aku ambil contoh dari sini aja. Jadi kayak gini. Kalau fungsi penjelasannya itu cukup kayak gini. Fungsinya itu ngapain? Cukup ditulis aja. Kalau prosedur dia itu penjelasannya itu harus ada dua, IS sama FS. IS itu initial state berarti awal-awal itu kayak gimana? Ya kalau di sini kan ngisi array, array-nya udah ada tapi belum terdefinisi. Kalau FS itu dia final state berarti setelah prosedur itu jalan keadaannya itu kayak gimana? Nah kalau di sini kan isi array berarti seluruh elemen A terisi berdasarkan input. Jadi itu sebenarnya kayak gitu aja sih. Cuman di sini nggak aku tulis biar waktunya lebih lebih efisien aja. Terus itu definisinya. Berarti berikutnya itu harus ada kamus lokal. Kamus lokal. Oke. Kamus lokal itu apa aja? Karena ini itu uh, searching tanpa boolean. Kita bisa lihat di sini. Kalau tanpa boolean itu kamus lokal cuma perlu i doang. I doang dan salah satu manfaatnya kita ngapalin skema-skema kayak gini tuh kita jadi langsung tahu gitu variabel apa aja yang sekiranya bakal kepake. Soalnya kan besok uh, kalau uh, sorry sorry tadi mungkin aku salah ngomong mungkin aku salah ngomong tadi ada yang nge-DM juga makasih udah ngingetin kalau initial state tadi yang ini cuman khusus di prosedur. Uh, Ya ini khusus buat penjelasan prosedur sama ini itu nggak dipakai buat di fungsi. Jadi sekali lagi mungkin tadi aku salah. Fungsi itu cukup kayak gini aja penjelasannya. Tapi kalau prosedur itu harus ada IS sama FS. Makasih tadi udah diingetin. Oke jadi kamus lokalnya itu tadi ada I itu integer. Jadi simple aja. Ini auto capital. Gimana cara matinya? Ya udah I aja nggak apa-apa. I kapital berarti ini itu kan integer. Berarti eh, kalau buat searching ini doang kan ya, I doang. Langsung masuk algoritma, nggak perlu ada variabel apa-apa lagi. Algoritma. Oke, jadi berikutnya itu algoritmanya. Ini sebenarnya tinggal ngikutin aja sih, apa namanya? Tinggal ngikutin
ini sama persis aja. Cuman ada satu sih. Di soal itu dijelasin kalau misalkan jika T itu T mungkin kosong, jadi kita perlu nyiapin kasus kosong juga. Jadi kasus kosongnya itu if T dot n element sama dengan 0, then eh, ya. Jadi kasus kosong itu kalau n elemen ini kan jumlah itunya ya, jumlah elemen yang ada di array-nya. Kalau itu 0 berarti array-nya kosong. Dan kalau kosong kita disuruh nge-return 0 kalau nggak salah. Dan atau 0 jika P tidak ditemukan. Iya, berarti harusnya nge-return 0 kalau misalkan apa namanya? T-nya itu kosong. Terus langsung aja else-nya. Ini auto capital nggak? Itu kenapa sih? Cuman ya udah nggak apa-apa. Uh, else itu kalau benar-benar tinggal ngikutin aja apa yang ada di sini. Jadi uh, langsung aja I itu indeks pertamanya itu. Oh ya, ada yang nanya juga. Jadi bedanya panah ke kiri sama panah ke kanan itu apa? Jadi bedanya panah ke kiri sama panah ke kanan. Panah ke kiri itu simpel lah, panah ke kiri itu assignment. Kalau panah ke kanan itu nge-return. Jadi kalau misalkan di Python, panah ke kiri itu, kalau misalkan kita nulis panah ke kiri gini, kalau di Python itu kita sama aja kayak nulis A sama dengan B gitu. Jadi kita ngeset nilai A-nya itu berapa. Atau kalau misalkan ini 100, A sama dengan B sama dengan 100. Nah, tapi kalau panah ke kanan gitu, kayak misalkan panah ke kanan A, itu sama aja kalau di Python kita itu nulisnya return A gitu. Jadi bedanya panah ke kiri sama panah ke kanan gitu sih. Buat tadi ada yang nanya. Biar nggak capital bisa di tools. Bentar ya. Oh iya benar. Oke. Oke, oke, makasih buat yang udah ituin tadi. Udah ngasih tahu. Ini kita ganti aja ya, biar enak. Oke, jadi mungkin tadi buat yang nanya panah ke kiri itu buat apa ya? Terus ada yang nanya lagi, kalau tulis tangan nanti yang di bold jadinya biasanya dia diapain? Kalau ini aku juga kurang tahu sih, cuman mungkin di panduan itu di Teams itu kan ada notif yang baru ya. Aku juga belum baca sih. Mungkin di situ di panduannya ada. Cuman kalau aku sendiri kurang tahu juga sih. Cuman kalau yang di underline itu harus di underline. Kalau yang capital di capital. Tapi kalau yang bold aku sendiri kurang tahu. Oke, jadi ada yang nanya lagi. Kalau sama dengan di Python itu kalau di Notal jadi apa? Kalau di Notal sama dengan itu kayak misalkan kita ngecek A sama dengan 100 gitu kan. Kalau di Notal itu cukup satu aja. Apa? Cukup satu aja gitu. A sama dengan 100. Itu tuh udah double sama dengan kalau misalkan di Python. Jadi makanya kalau misalkan di Notal sama dengan, tapi kalau kita mau nulis A sama dengan 100, ini tuh harus pakai tanda panah ke kiri gitu buat assignment. Bedanya gitu aja sih. Ya, oke. Jadi itu buat tadi yang nanya. Kalau misalkan ada yang masih bingung juga bisa ditanyain juga. Tapi ini aku lanjut aja ya. Aku lanjut aja buat ini. Jadi I-nya itu tadi T, N elemen. Nah, jadi gini, bedanya untuk soal ini sama skema yang ada di sini itu apa?
Bedanya skema yang ada di sini itu yang mau aku pakai sama yang ada di sini itu apa? Yang di sini itu dia itu nyarinya dari depan tapi ke belakang gitu. Jadi kan bisa dilihat ya indeks awalnya satu terus nanti i tambah satu berarti dia dari belakang ke depan. Sementara untuk soal yang ada di sini itu nggak bisa nyari dari belakang ke depan. Kenapa? Karena eh, menghasilkan indeks di mana P ditemukan terakhir. Jadi kalau misalkan kita nyari dari belakang ke depan, misalkan P-nya itu ada dua, eh, berarti nanti pas indeks pertama P-nya udah ketemu, programnya langsung berhenti gitu. Programnya langsung nggak nyari lagi dan yang di return itu indeks pertama. Sementara di soal ini yang diminta itu indeks P ditemukan terakhir kali. Makanya itu aku pakai skema yang sama, cuman nyarinya itu dari belakang ke depan. Jadi I-nya itu indeks terakhir. Indeks terakhir itu kan t.n elemen gitu. Nah, terus lanjut kayak biasa aja. While I lebih dari 1 n t.tm ini sama satu lagi ini tuh harusnya oh ya subscript ya. Gimana cara subscript di sini? Uh, Ya udah pokoknya ini tuh harusnya subscript I. Cuman kan kalau misalkan di contoh ada yang bisa pakai kurung kurawal tapi ini harusnya yang subscribe ke bawah subscribe ke bawah jadi yang eh, bisa nggak di sini oh sebentar iya iya kata dosen sih ada yang pakai kurung siku sih cuman aku sendiri jujur masih belum tahu juga tentang sintaksnya jadinya boleh atau enggak sih cuman kalau di skema pakai ini ya subscript gitu jadi besok mungkin boleh pakai kurawal aku sendiri masih belum tahu tapi buat di sini pakai kurawal aja biar nggak pakai kurung kursiku biar nggak ribet oke jadi Harusnya kalau besok ditulis harusnya bisa aku bisa subscript dong. Makanya harusnya bisa pakai subscript kan kalau ditulis mah karena kita yang nulis sendiri gitu istilahnya bukan ini. ya iya iya makanya kalau subscript kalau ditulis tangan bisa pakai subscript kemarin tuh kan soalnya diketik di Word jadi susah gitu kan kalau diketik di Adunex makanya nggak bisa pakai subscript jadi mungkin nanti bisa ditanya lagi ke dosennya sih aku sendiri masih belum tahu. Oke, jadi lanjut aja dulu berhubung waktunya. Jadi kita mau nyari apa? Oh ya, sebelumnya ada yang nanya tab matkul itu apa? Tab matkul itu bisa dilihat di soalnya. Kalau tab matkul itu isinya array yang isinya itu matkul dan ada yang nanya juga n elemen itu apa? N elemen itu gini, misalkan kita eh, nyediain array yang isinya itu 200 elemen, yang bisa nampung 200 elemen. Cuman kan dari 200 elemen itu nggak bakal kita pakai semua gitu kan slotnya. Kayak misalkan kita cuma mau naruh 10 atau cuma mau naruh 100. Nah, n elemen itu tuh itu 10 atau 100 itu gitu. Jadi kan buat tahu jumlah elemennya itu berapa, kita simpan di variabel sendiri gitu. Bukan nmax. Nmax itu kan slot maksimum yang harus disediain buat array itu. Itu bedanya sih, n elemen itu. Jadi searching ya. Jadi ini bisa dilihat juga di slide ya. Kalau kita itu mau nyari pengajar, berarti pengajar sama dengan P. Sorry, tidak sama dengan itu harusnya tulisannya itu ya apa tanda sama dengan dicoret gitu kayak misalnya kayak gini sih. Kalau buat besok ya, cuman kalau di docs gini aku nggak tahu cara nulis kayak gitu gimana. Cuman harusnya tulisannya itu kayak begitu. Oke, lanjut tidak sama dengan harusnya itu juga. Anda seru. Tidak sama dengan P. P itu inputnya ini bisa dilihat ya, inputnya itu string, T-nya itu tab matkul, while ngedu itu. Ngedunya
kan kalau di sini kan kita dari depan ke belakang, makanya i-nya i tambah 1. Nah, karena ini kita dari belakang ke depan, i-nya itu i min 1. Jadi kita nyarinya itu mundur. Indeksnya itu dikurangin satu-satu. Oke, jadi ini tinggal if t.tm, ini masih ngikutin itu ya, masih ngikutin yang ada di slide, nggak ada yang dirubah kecuali cara pencariannya aja sih, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Dan yang di return itu i atau else-nya, yang di return itu 0. Kalau nggak ketemu itu bisa dibaca di soal yang diminta itu kayak gitu. Oke, jadi nomor 1 ini cuman basic aja sih sebenarnya, gimana caranya kita nyalin dari itu apa namanya, nyalin dari yang apa yang ada di slide ke soal-soal ini gitu. Terus berikutnya aku mungkin mau bahas bentar, ada yang nanya. Ada yang nanya while i lebih besar dari bentar. Buat tadi ada yang nanya, ini kenapa nggak i lebih besar dari 0 aja ya? Kenapa harus dari 1? Karena gini, sebenarnya kalau kita lihat di sini juga, ini itu kan nggak i sama dengan n gitu. Jadi i-nya itu sebelum n bakal berhenti. Jadi kondisi stopnya itu kan bisa dilihat i sama dengan n atau ti sama dengan x. Mungkin aku tulis aja kondisi stopnya di sini itu apa. Kondisi stopnya itu i itu sama dengan 1 atau i sama dengan x. Berarti ini ya kurang lebih. Ya, nah kalau misalkan kita ini jadi lebih besar dari 0, berarti kondisi stopnya otomatis berubah jadi i sama dengan 0. Sementara kalau kita ada i sama dengan 0 dan kita ngecek lagi TMI ini pas i-nya 0, berarti kan kita ngecek TM 0 gitu. Nah, ini nanti programnya bakal error gitu karena definisi TM sendiri di sini indeksnya mulai dari 1. Makanya itu kita i lebih besar dari 1, bukan lebih besar dari 0 gitu. Sebenarnya alasannya itu sih kenapa i-nya itu lebih besar dari 1 dan bukan 0. Oke, ada yang nanya lagi, buat di soal boleh diasumsiin T tidak kosong. Sebentar. Kayaknya sih nggak boleh, soalnya ada tulisan kalau T itu mungkin kosong. Sementara tadi kan ada yang nanya kalau misalkan boleh dipakai asumsi T-nya itu tidak kosong, soalnya kalau kosong bisa error. Sebenarnya nggak juga sih. Sementara kalau misalkan kita ngehandle kasus kosongnya itu, kita memproses kasus kosongnya itu nggak akan error sih programnya. Di program ini udah aku tulis pas bagian awal ini. Kalau n elemennya 0 berarti dia kosong. Kalau dia kosong yang di return itu 0 gitu. Dia nggak bakal error sih. Udah aman. Dan ini nggak bisa diasumsiin kalau T-nya itu nggak kosong karena di soal ini udah ditulis juga T mungkin kosong gitu. Oke. Ada yang nanya, kalau I lebih besar dari 1, elemen pertama nggak dicek. Elemen pertama bakal dicek karena ada dua kemungkinan. Yang ini, kalau misalkan dia, ini kan atau ya. Kalau misalkan dia kemungkinan kedua yang terjadi, berarti kan dia udah ketemu gitu sebelum dia elemen pertama, berarti programnya udah aman. Atau dia nggak ketemu-ketemu, terus I-nya udah nyampe 1. Itu berarti elemen pertamanya dicek apa enggak, itu dia masih dicek. Diceknya itu di bagian sini, bukan di bagian atas. Ya kan, ini bagian atas dia ngecek gitu satu-satu sama atau enggak gitu dari akhir ke awal. Nah, pas udah nyampe elemen pertama, pertamanya itu udah nggak dicek di sini lagi, tapi dia bakal dicek di bagian ini, di bagian terakhir gitu. If t.tm 1 sama sama dengan p atau enggak gitu. Jadi dia bakal diceknya di situ untuk elemen pertama.
Oke, aku kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, aku mau lanjut ke soal ini aja yang rada ribet, soal tentang ini, nomor 5. Ada yang nanya, if-nya ini harusnya diindentasi atau enggak? Ini kita sesuai nama yang di ini aja sih, apa yang di slide. Di slide ini kan enggak, dan emang enggak sih, apa mungkin bisa dibaca di slide aja kenapa enggak di indent. Sebenarnya kalau ini if else ini cuman buat kondisi pertama sih, dia bukan buat setiap kasus, makanya dia nggak masuk ke indent gini, nggak masuk ke dalam while-nya. Ini udah keluar dari while-nya sih, yang if else yang kedua ini, gitu. Oke. Buat soal nomor 5 ya, titik titik adalah sebuah tipe. Oke. Oke, ada yang nanya sih, aku mungkin sebentar aja. Ada yang nanya penggunaan titik ini itu apa? Jadi titik ini simpelnya itu, misalkan kita punya tipe tipe titik. Ini aku sintaksnya nggak benar, tapi ya udahlah. Ini buat singkat aja sih. Nah, misalkan kita ngedefinisiin, pengen ngedefinisiin titik 1,2 gitu. Caranya gimana? Caranya kita kalau mau ngakses tipe titik ini kita ngaksesnya itu pertama definisin dulu T sama dengan titik. Nah, terus kita kalau mau ngakses T elemennya T.x gitu. Itu misalkan kita ngeset ini jadi 1, T.x ini ngeset jadi 2 gitu. Nah, sorry, T.y. Gini, jadi buat yang nanya fungsi titik itu apa? Titik itu buat ngakses tipe. Jadi tipe kan itu bisa ada beberapa kayak apa ya namanya, atribut-atribut gitu. Buat ngakses tiap atributnya itu pakai titik. Kalau di Notal. Oke, lanjut ya, 5 ya. Titik sebuah tipe bentukan terdiri dari 3 elemen, yaitu X. Ini bisa dilihat di drive yang ada di Teams yang di bawah link Zoom-nya buat soalnya. Sekarang lagi soal yang nomor 5. Ada 3 elemen, X absis, Y ordinat, sama satu lagi warna. Warna itu tipe integer 1-5. Sebuah program digunakan membaca 100 data titik, menampilkan banyaknya titik pada setiap kuadran untuk setiap kode warna, terus diasumsikan titik selalu benar, tidak perlu validasi. Di sini juga ada ya skema skema validasi, kalau misalnya di sini ada. Ya, skema validasi. Jadi ini kalau misalkan ada data yang perlu divalidasi, tapi kalau ini kan udah jelas titik selalu benar sehingga tidak perlu dilakukan validasi, jadi nggak perlu pakai itu. Jadi data titik harus disimpan dalam sebuah array namanya array titik, kapasitas maksimal 200. Fungsi kuadran untuk mendapatkan kuadran sudah didefinisikan. Jadi ini bisa dilihat ya di soal contoh hasil keluarannya itu kayak gimana, dan mungkin bisa dibaca-baca dulu aja sih soalnya buat ngerti kayak ini soalnya itu yang ditanya itu apa gitu, dan kira-kira cara pengerjaannya gimana. Dan ini tuh udah ada template-nya juga, kita tinggal ngisi-ngisi aja ini sama kita bikin realisasinya aja sih. Oke. Sekarang ini nama programnya hitung titik pada kuadran ya. Berarti tulis aja. Hitung titik pada kuadran. Oke, ini kan harusnya ada komen ya, cuman nggak aku tulis biar cepat aja gitu. Ini kenapa nggak ke indent? Langsung masuk ke kamus aja, kamus. Jadi kamus sebenarnya ini kan udah di soal ya, kita tinggal ngisi template ini aja. Lengkapi deklarasi tipe titik dan array titik. Oke, jadi tipe titik ini kan udah dijelasin ya di soalnya, kalau x itu apa? X itu integer ya. Soalnya dia
3 elemen. Oh ya, bertipe integer sama y-nya bertipe integer. Udah dijelasin. Y-nya itu juga sama, integer. Terus ada satu lagi namanya itu warna. Warna itu dia itu integer, cuman dia itu cuma bisa 1 sampai 5 doang. Jadi kalau ada ketentuan kayak gitu kayak dia cuma bisa integer di antara berapa sama berapa gitu. Itu biasanya cara penulisannya itu kayak gini sih. Ini aku ya, biar jelas lah. Oke. Oke, jadi tipe titik ini udah ya. Tipe titik udah, tinggal tipe R titik. R titik ini cuman array aja sih biasa sih. Array titik. Dia itu array 1 sampai berapa? 1 sampai 200 ya. Soalnya kan ini 200 buah elemen kapasitas maksimumnya. Jadi 1 sampai 200. 1 sampai 200 of titik ya. Jadi di sini tuh dijelasin kalau buat array, array-nya itu isinya tipe data apaan. Oh ya, ini juga bedanya itu ya, bedanya n elemen yang tadi itu apa. Jadi kan bisa dilihat ya kapasitas maksimal 200, tapi sebenarnya kita cuma perlu pakai 100 data doang yang perlu disimpan di array-nya itu. Jadi nggak perlu dipakai semuanya gitu 200, nggak perlu. Jadi bisa cuman setengahnya doang gitu 100. Nah, itu bakal nanti jadi n elemen gitu kalau emang ada n elemen buat tabel atau buat array gitu. Oke, apa lagi? Deskripsi variabel-variabel yang diperlukan. Ini kan tadi dijelasin ya, kalau kita butuh menyimpan terlebih dahulu dalam data bertipe array of titik, namanya r titik. Berarti kita tulis aja dulu, bikin variabel array gitu. A itu r titik. Terus udah sebenarnya udah nggak perlu apa-apa lagi sih, yang tinggal ini aja, tinggal kopas yang ini, bisa dikopas. Bisa, bagus. Terus ada isi array. Oh iya, ini sebenarnya juga perlu ditulis ya komennya. Jadi ini komen. Sama ini perlu dijelasin kayak ini fungsi apa aja. Ini fungsi itu ngapain. Sama prosedur ISFS itu juga perlu dijelasin itu dia ngapain. Prosedur. Terus ini nanti dijelasin. Terus yang terakhir ada satu lagi prosedur. Oke. Oke, jadi ini perlu dijelasin di kamus fungsi-fungsi sama prosedur-prosedur yang mau dipakai. Nanti realisasinya juga perlu dibuat di itunya di bagian setelah algoritma. Jadi sekarang kita udah kayak gini, kita tinggal bikin algoritmanya aja. Biasanya kalau programnya itu udah dijadiin fungsi sama prosedur kayak gini tuh algoritmanya tuh relatif simple. Ini tuh algoritmanya itu kita cuman disuruh itu kan apa namanya eh membaca melalui keyboard terus menampilkan kayak gini lah itu ya. Sorry kok ini ngezoom. Oke, intinya kita cuman perlu itu membaca masukan terus kita nge-output kayak gini. Berarti cuman perlu ini dari yang udah ada ya, dari prosedur yang udah ada. Ini kenapa aja nih? Kenapa? Oke, sorry. Oke, prosedur yang udah ada kita isi array. Berarti tinggal isi array. Isi array itunya apa? Outputnya kan A. Berarti kita tinggal masukin variabel A itu yang udah kita buat tadi nih. Itu apa? R titik ini. Satu lagi tinggal kalkulasi dan cetak kuadran. Jadi kalkulasi
dan cetak kuadran. Jadi relatif simpel ya buat algoritma program utamanya ini, cuman perlu dua prosedur ini. Nanti yang bakal ribet itu di implementasi prosedurnya gitu, cara ngebuat isi array gimana, cara ngebuat kalkulasi dan cetak kuadran itu gimana, itu biasanya bakal ribet sih. Dan kita emang disuruh bikin nih apa namanya, bikin realisasi fungsi dan prosedur ini. Jadi bagian itu biasanya ditaruh di bagian setelah algoritma buat fungsi-fungsinya sama prosedur-prosedur yang mau dipakai. Ya. Oke. Jadi yang pertama kita perlu bikin isi array aja dulu. Jadi ini definisinya bisa, ini harusnya itu ya, underline. Di ini prosedur isi array, output array titik. Ini perlu dijelasin juga initial state-nya apa, final state-nya itu apa. Cuma biar cepet, nggak perlu dijelasin di sini. Jadi buat isi array, oh sorry, ada fungsi dulu ya, fungsi kuadran. Berarti ini dulu aja. Ini dulu aja yang dibikin realisasinya. Function kuadran sama jelasin dulu ini itu ngapain, baru langsung masuk. Nah ini udah sama kayak bikin fungsi biasa, ada kamus lokal sama ada algoritma. Nah jadi di sini aku nggak pakai nggak pakai kamus apa-apa karena aku nggak nyimpan variabel apa-apa, jadi langsung nge-return aja. Ini sebenarnya fungsi buat ngecek kuadran doang sih. Jadi dikasih titik, xy-nya berapa, ntar suruh nentuin ini kuadran 1, 2, 3, atau 4. Jadi ini algoritmanya cuman perlu pakai itu aja, analisa kasus. Karena ini kasusnya banyak, bisa kuadran 1, 2, atau 3, 4, kita pakai depend on. Bukan if else. Kalau if else dia cuma bisa 2. Depend on ini perlu dijelasin juga, jadi dia bergantung sama apa gitu, sesuai kata-katanya. Depend on apa, kita bergantung sama t.x dan t.y. T.x, t.y ini apa? Jadi kan fungsinya ini nerima input titik. Titiknya ini kan disimpan di variabel t. Nah, nanti kita mau ngakses atribut x sama atribut y dari titik ini gitu. Jadi x-nya berapa, y-nya berapa, dan itu bakal jadi kasus-kasus yang bakal di-handle di depend on ini. Jadi misalkan ini tinggal bikin ini aja sih, kuadran-kuadran t.x lebih dari 0 and t.y lebih dari 0, berarti kan dia kuadran 1 ya. Jadi titik 2. Jadi depend on ini sintaksnya bisa dilihat di slide. Ini tuh kasusnya, terus yang kanan itu kalau kasusnya kayak gitu kita mau ngapain. Di sini kan ini kan fungsi, kita cuma mau nge-return aja. Jadi kita cuma mau nge-return ini kuadran 1 gitu aja gitu. Berikutnya t.x kurang dari 0, terus t.y lebih dari 0, dia itu kuadran 2. Terus ini kurang dari 0, berarti dia kuadran 3. Terus ada satu lagi, kuadran 4, x lebih dari 0, y-nya itu dia kurang dari 0, dia itu kuadran 4 nanti jatuhnya. Nah, di soal dijelasin juga kalau misalkan dijelasin kalau nggak salah. Oh ya, fungsi kuadran didefinisikan jika terletak pada sumbu x atau sumbu y atau titik origin, maka fungsi kuadran menghasilkan nilai 0. Jadi kalau dia nggak di kuadran 1, 2, 3, atau 4, simpelnya dia bakal
keluar di kuadran 0 gitu. Makanya di sini kita cuma perlu nulis else. Di depend on itu kan masih bisa pakai else ya, kasus kalau semuanya nggak berhasil gitu kasusnya. Else ini kita cuma mau return dia itu berarti jatuhnya di kuadran 0 gitu. Oke, ini fungsi buat kuadran ya. Ini buat kuadran udah jadi functionnya. Sekarang masuk ke prosedur isi array. Prosedurnya nggak terlalu ribet juga sih, soalnya ini kan dia cuman ngisi array. Ini bisa dilihat juga di slide ini yang skema standar bagian 2. Ini ada cara buat ngisi array itu kayak gimana, dijelasin. Jadi ada kamus lokal, sama ada algoritma. Sekali lagi di sini aku nggak pakai kamus lokal karena aku nggak pakai variabel apa-apa, dan di slide-nya itu emang nggak pakai variabel apa-apa juga kalau mau ngisi array. Jadi bisa langsung aja. Oh, sorry. Ternyata harus. Aku baru sadar. Di slide-nya nggak ada sih, cuman ternyata ada satu variabel i integer. Dia itu buat ngakses buat ngisi array-nya gitu, indeksnya. Jadi pakai traversal kalau di slide. Di slide itu pakai traversal 1 sampai 100 ya. Karena kita di soal dijelasin kalau kita cuman nerima input 100 titik gitu. Kita simpan input ini di A indeks I. Nah, A itu apa? A itu kan nggak ada di kamus lokal ini ya. Jadi A itu apa? A itu dijelasinnya itu di bagian awal ini nih. Di bagian awal ini. Jadi A itu mau di output dari prosedur ini. Jadi kita masukin A kayak gini ke prosedurnya. Terus nanti nilai A itu bakal berubah sesuai dari prosedurnya jalan gitu. Nanti nilai A-nya berubah. Itu kalau output dia bakal kayak gitu. Ini harus underline. Nah, kalau input dia cuman kayak ngebaca nilai A ini tuh berapa gitu. Kalau output dia bakal ngerubah nilai A. Nah, prosedur isi array ini kan dia ngisi array gitu. Yang tadinya array-nya kosong jadi keisi. Nah, array-nya itu kan bakal berubah kan nilai-nilainya. Makanya dia output di sini gitu, dan A ini itu dijelasinnya di ini parameter sini. Ini namanya parameter formal kalau nggak salah. Ini ada yang nanya ya, punten kenapa nggak 0 sampai 100? Karena gini, kalau 100 data titik, kita kita diminta 100 data titik ya. Yang pertama karena kalau di Notal biasanya itu indeks dari satu. Kalau di Python kan emang dari 0 ya, indeks. Biasanya kalau di Notal itu indeks itu dari satu. Nah, yang kedua, kalau 0 sampai 100 ini bisa dihitung aja, tapi nanti kalau 0 dari atau sampai 100 nanti bakal ada 101 data gitu yang dibaca. Sementara di soal cuma minta 100. Makanya kalau mau harus 0 sampai 99 sih. Cuman di Notal biasanya indeks itu dimulai dari satu. Makanya kita dari di sini 1 sampai 100 aja. Terus ini udah sih. Tinggal prosedur yang terakhir. Prosedur. Oke, ada yang nanya, ini itu otomatis ngisi X sama Y-nya atau enggak? Sebenarnya eh ini tuh asumsi cara nginputnya itu sebenarnya beda kayak di Python. Kalau di Python kan kita harus ngisi gitu kan, X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Cuman kalau di Notal itu tuh kayak dia bisa nge-input sekaligus gitu. Jadi kan yang diminta itu 100 data titik. Nah, jadi AI ini udah bakal, asumsinya itu dia udah bakal berbentuk titik gitu, kayak 1, 3, terus kode warna misalkan 1. Nah, jadi bentukan inputnya tuh asumsinya langsung kayak gini gitu buat AI. Jadi kita nggak perlu input satu-satu, X itu 1, Y-nya 3 gitu. Nggak perlu sih kalau di Notal inputnya itu langsung sesuai tipe data yang uh, di input aja. Kalau di soal kan tipe datanya itu membaca 100 data titik. Berarti asumsiin AI ini udah langsung jadi titik gitu. Ada yang nanya, kalau nggak ada template, kapan harus pakai function sama prosedur? Sebenarnya keduanya itu sama aja. Cuman
Bedanya itu kalau di prosedur itu dia nggak perlu nge-return. Kalau di fungsi dia perlu nge-return. Bedanya sih itu aja sih. Kalau dari segi notasi. Kalau di fungsi kan ada ini tanda panah. Berarti itu buat eh, ngejelasin fungsinya ini harus nge-return apa. Kalau di sini kan dia harus nge-return integer. Nah, jadi buat fungsi parameter ini, input ini sebenarnya nggak wajib. Cuman biasanya sih harusnya ada. Cuman yang wajib itu returnnya. Returnnya itu harus ada. Sebenarnya kalau prosedur input output ini nggak wajib. Jadi bebas mau ada input mau ada output. Jadi dia sebenarnya kalau ada sesuatu yang nggak perlu di output, nggak perlu di return, itu pakai prosedur bisa. Cuman kalau eh, ada oh ya kalau ada yang harus di return, harus ada yang di output atau di return itu pakai fungsi sama prosedur bisa. Cuman kalau nggak di return apa-apa atau nggak menghasilin apa-apa, itu dia nggak bisa pakai fungsi karena fungsi itu harus ada yang dihasilin gitu. Bedanya kapan harus pakai return, kapan harus pakai function, kapan harus pakai prosedur tuh itu. Atau bisa mengacu ke slide-slide ini biasanya udah dijelasin kayak sorting itu bisa pakai function atau prosedur gitu. Sama di soal juga udah dijelasin. Iya nanti ini hasil ini bakal aku share juga sih, cuman aku edit dikit sih paling ini kan kayak output ini belum di underline, harusnya di underline. Ini karena ngejar waktu aja. Oke, berarti masuk ke yang terakhir Bro, ya, boleh yang nanya terakhir. dulu bentar nggak, bro? Oh ya boleh, kenapa? Kalau di Python aslinya, prosedur sama function tuh sama-sama ini kan, sama-sama function kan, div Iya, dan def. sama-sama dev ya kalau di Python. Iya, cuman di Python itu uniknya dev itu dia nggak perlu nge-return sesuatu. Jadi kita bisa nggak nge-return apa-apa gitu, return none kalau di Python. Itu defaultnya kalau misalkan kita bikin dev, terus kita nggak nulis return, itu defaultnya fungsinya itu tetap nge-return sesuatu. Cuman yang di return itu namanya none kalau di Python. Cuman kan kalau di notasi algoritmik ini kita kan nggak ada tulisan none gitu ya. Jadi ya fungsi itu diasumsiin harus selalu nge-return sesuatu gitu sih. Eh, lanjut ya. Kunci jawaban latihan soal per minggu mungkin bisa ditanya ke divisi akademik sih. Cuman aku nggak tahu juga sih boleh dibuat kunci jawaban atau enggak gitu latihannya. Kalau latihan itu kalau nggak salah ada kunjaunya, cuma nggak dibuka sama dosennya, cuma nggak dikasih sama dosennya. Iya kan, ya makanya itu sih. Mungkin bisa ditanya ke dosennya sih kalau buat latihan kunci jawabannya. Oke, aku lanjut aja ya kalau gitu. Prosedur. Kalkulasi dan cetak warna ini relatif ribetnya di sini sih. Cuman kenapa? Karena kita harus nge-output kayak gini dari array-nya. Jadi buat mungkin bisa dibaca-baca lagi ya soalnya. Eh, Kira-kira array titik ini bentuknya kayak gimana, terus nanti kita disuruh ngapain aja ini bisa dibaca aja soalnya di linknya udah ada. Jadi sebenarnya ini sekali lagi ini perlu dijelasin. Kalau besok ini harus dijelasin. Terhadap kamus lokal. Kamus lokal. Jadi pertama aku mau jelasin dulu ini tuh bakal gimana programnya. Jadi kan kita udah punya A-nya itu kan array titik, udah jadi nih. Nah, tapi kita harus nge-return ini gitu. Jadi dari array titik, kita kan udah ada kumpulan titik-titik tuh. Nah, kita harus kayak ngelompokin gitu. Titik yang di kuadran 0, kode warna 1 itu ada berapa. Terus yang di kuadran 1 tapi warnanya 4 itu ada berapa. Dan nanti harus dijelasin juga di kuadran 0 itu ada berapa titik. Nah, ini caranya aku sebenarnya ini kamus lokal bisa belakangan aja lah. Tapi kalau besok nggak bisa karena kan kita nulis ya. Jadi kita harus mikirin dulu variabel yang mau kita pakai apa aja. Baru kita tulis variabel-variabelnya. Baru setelah itu kita nulis algoritmanya. Jadi kayak kalau besok harus mikirin dulu variabelnya. Kalau misalkan di ngetik kayak gini kan nggak perlu ya. Kita bisa bikin algoritmanya dulu. Ntar kalau udah tinggal masukin ke kamus.
Jadi buat algoritmanya, eh, gimana cara ngelompokinnya? Aku pakai variasi dari ini, algoritma sorting yang namanya counting sort. Jadi ini bisa dibaca di slide ya. Aku mungkin gak jelasin karena nanti kelamaan. Tapi counting sort ini tuh dia eh, caranya dia bikin array baru. Karena array barunya itu khusus buat nyimpen jumlahnya doang. Jadi kayak nih yang angka satu ini ada berapa gitu di arraynya. Nanti disimpan di array baru ini nih yang cuman ada 6 elemen ini. Dia dia itu fungsinya cuma nyimpan jumlah dari setiap elemennya berapa. Nah, ini kan bisa ya dipakai buat di sini. Jadi aku bikin array baru. Nah, dia akan nyimpan jumlah titik di setiap kuadran itu berapa dan jumlah warna untuk setiap kuadran itu berapa. Jadi caranya itu gimana? Caranya itu gini. Eh, Sebenarnya ini karena kita perlu nyimpan dua ya. Ada kuadran dan di dalam kuadrannya itu ada warna. Nah, naturalnya itu kalau ada dua dimensi kayak gitu, kita pakai matriks ya, bukan array. Tapi kalau di Natal, matriks itu pendefinisiannya kurang lebih mirip sih sama array 0 sampai 4 of array. Nah, ini kalau matriks gini, ini tuh ada di slide juga ya, cara ngedefinisin matriks itu kayak gimana. Di slide yang dekomposisi bagian akhir-akhir itu nanti dijelasin tentang matriks of integer. Karena, sorry, oh ya integer, integer. Kenapa integer? Karena yang aku simpan di array ini kan jumlah ya. Jadi ketika itu ada berapa? Ada satu atau dua atau tiga gitu. Makanya aku nyimpan integer. Nah, nanti ini kenapa 0 sampai 4, terus ini 0 sampai 5. Ini mungkin aku jelasinnya kayak gini sih. Kayak, sebentar, aku annotate. Oke. Jadi, misalkan kita punya titik ini ya, satu, terus dua, terus kode warna. Jadi ada yang namanya kode warna. Kode warna itu bisa dibaca di soal ya. Ada satu, terus ada apa lagi ya? Ada misalkan ada titik min satu, terus dua, terus satu gitu. Terus ada lagi satu, tiga, satu, satu, tiga, berapa ya? Dua gitu. Kode warna dua. Nah, nanti dia bakal disimpan di matriks M ini. Jadi ini kan ini ya, apa namanya? eh ini kan tipe data ya, tipe data titik. Dan tipe data ini disimpan di itu apa namanya? Sebuah array yang namanya A ini. Jadi ini tuh A-nya isinya kayak gini dan seterusnya sampai bawah gitu. Nah, eh M itu apa? M itu kan dua dimensi. Jadi pertama itu ada kan dia matriks ya. Jadi pertama itu kita nyimpan nilai setiap kuadran. Jadi kalau aku bikin tuh kayak gini. Kuadran nol, kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, buat eh sorry, ini aku eh, M. Nah, ini tuh buat kode warna ya. Kode warna itu bisa ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 0 ini nanti aku jelasin. Cuman kan 1, 2, 3, 4, 5 itu apa namanya kode warnanya. Jadi misalkan buat yang pertama ini nih. Buat yang pertama ini dia tuh di kuadran berapa? Dia di kuadran satu kan. Berarti nanti dia bakal masuk di bagian yang ini. Nah, tapi kita tentuin tentuin juga dia itu kode warna keberapa? Kode warna satu. Jadi kan dia di kuadran satu terus kode warna satu berarti ini jumlahnya jadi satu, ya kan? Kita ngitung eh, apa titik-titik kayak ini. Terus buat yang kedua ini dilihat lagi apa namanya? Ini di kuadran berapa? Ini di kuadran 2 ya, min satu ya. Ini di kuadran 2 terus kode warna satu. Kuadran 2 kode warna satu itu ini aku tulis aja ini K kuadran ini warna. Kuadran 2 kode warna satu berarti di sini kan. Dia jumlahnya nambah satu. Nah, buat yang ketiga ini sekarang gimana? Ketiga ini dia di kuadran satu.
ya kan? Karena X-nya positif. Tapi kode warna juga satu. Nah, sekarang kita ini ada yang resen ya. Coba mungkin bisa di-unmute kalau mau nanya atau Ya, halo, selamat malam, Mas. oh iya ya, Pak, silakan ikut kalau nanya. tanya di soal itu tulisannya warna itu 1 sampai 5, nggak ada nolnya. Iya, ya. Itu emang kayak gitu karena nanti aku jelasin fungsi nol itu apa. Tapi emang sebenarnya kode warna itu cuma 1 sampai 5 sih, nggak ada yang nol. Itu nanti buat informasi tambahan aja. Buat apa nanti setelah aku jelasin ini dulu cara kerjanya gimana. Ya, terima Oke, kasih. oke. Oke, tadi yang ketiga ya. Yang ketiga dia di kuadran satu, terus kode warna satu. Oke, itu tuh berarti ini ya, dia nambah kan. Tadinya dia ada satu, terus sekarang dia nambah. Jadi sekarang dia ada dua, ya kan? Karena dia nambah satu. Sorry, jadi dua. Sebentar. Oke, di chat ada yang nanya ya, kode warna dari mana? Itu di apa namanya? Di soal bisa dibaca aja. Penjelasannya kode warna itu apa, kita harus nge-output apa itu ada di soal sih. Di linknya ada di Teams di bawah link Zoom ini. Link Google Drive buat soalnya. Ini soal nomor 5. Kita lagi bahas soal nomor 5. Oke, lanjut. Tadi nomor 3, sekarang nomor 4. Nomor 4 itu dia di kuadran satu, kode warna 2. Berarti ini nambah satu. Oke, dan seterusnya ya. Ini kan bakal banyak, bakal 100 ya. Dan ini bakal nambah-nambah-nambah. Oke, sekarang di matriksnya itu berarti kita udah dapat informasi eh, di setiap kuadran itu ada titik-titiknya itu ada berapa untuk setiap kode warna gitu. Makanya kita udah bisa eh ini coret-coretannya nggak apa-apa lah ya. Di setiap kuadran itu udah kita udah ada informasi ini nih. Kode warna satu jumlahnya berapa di kuadran nol. Ini kan bisa dilihat di matriks. Tinggal nge-refer ke matriks aja gitu. Oke, nah tinggal satu lagi yang perlu kita hitung titik-titik di kuadran nol itu berapa gitu. Ini kan ada 6 titik, terus di contoh berikutnya ini, sorry kalau ketutupan sama gambarnya. Cuman ini di kuadran berikutnya, kuadran satu ada 35 titik, di kuadran 2 ada 11 titik. Nah, cara nyimpan informasi itu gimana? Sebenarnya nggak bisa nggak disimpan. Cuman nanti kalau misalkan kita mau ngitung, mau nge-output, itu kan berarti kita harus ngelup lagi ya. Kita ngelup matriksnya itu apa, ngitung gitu. Yang di kuadran satu ada berapa gitu. Nanti nanti ditambah nih 2 tambah satu tambah seterusnya gitu. Jadi ketemu hasilnya berapa kita output. Cuman nanti kan loopnya bakal ribet ya. Kita bikin loop lagi nanti. Nah, maka dari itu aku di sini aku tambahin satu lagi, satu apa namanya? Satu kolom lagi, kolom yang ke nol gitu. Kolom yang ke nol ini fungsinya buat nyimpen jumlah jumlah di setiap kuadran. Nah, kita lihat tadi di sini yang kuadran satu kan ada dua kan ya. Jadi kita di sini udah ada datanya. Di kuadran satu ada dua. Terus berikutnya yang di kuadran dua itu ada satu. Ini datanya udah ada. Jadi nanti pas kita tinggal output, kita cuma perlu ngeprint dari matriksnya aja. Nggak perlu dihitung lagi gitu. Oh, ada berapa gitu. Kita nggak perlu nambah-nambahin lagi. Kita udah ada datanya. Dan kalau misalkan ada data lagi, misalkan di kuadran satu lagi, terus kode warna satu, ini yang kelima. Nah, kan nanti bakal nambah ya, bakal nambah itunya apa namanya, jumlah kuadran satu kode warna satu tadinya dua jadi tiga. Nah, tapi pas itu juga ini bakal nambah juga nih, yang tadinya dua kita tambahin juga jadi tiga yang ada di kuadran satu. Dan ini tuh buat semua kode warna, mau kode warna satu, dua, tiga atau empat, lima. Sorry, ini jadi berapa ya tadi? Jadi tiga ya. Ya, ini bakal jadi tiga. Jadi ini bakal nambah-nambah terus gitu kode warna apapun. Pokoknya intinya kode warna yang di kuadran satu dia bakal nambah gitu. Nanti kalau dia ternyata di kuadran dua, yang nambah bakal ini gitu. Jadi nol itu buat nyimpen jumlah titik di setiap kuadran. Sementara untuk baris berikut yang satu 2 3 4 5 itu buat nyimpen jumlah masing-masing kode warna di setiap kuadran gitu. Data jumlah titik tiap warna.
Ada yang nanya data jumlah titik tiap warna itu ada di mana? Itu nggak dikasih tahu ya datanya. Cuman ada di nanti kan bakal diinput ya. Ceritanya bakal diinput. Ini kan ada itu ya apa namanya? Prosedur isi array gitu. Buat ngisi array-nya nanti datanya dapat dari situ. Ini aku bikin data ngasal aja buat penjelasan aja sih. Sorry, ini ada yang nanya 4 yang di M0, cuman aku kurang ngerti sih M0 itu apa. Eh, oh ya, oh ya, sorry. Ya, penjelasannya agak salah ya. Ini harusnya 4. Kalau kita hitung, yang di kuadran 1 itu ada 4 titik. Jadi ya intinya inilah. Ini buat nyimpen jumlah, sama selebihnya buat nyimpen ini data-data yang bakal kita output di sini. Yang ini. Oke, ini mungkin bakal aku clear ya, biar aku melanjut ke algoritmanya, buat nyelesain algoritmanya aja. Jadi aku clear ya. Nah, oke yang tadi. Jadi kita udah dapat data-data kayak tadi, kita udah bisa ngeprint ini. Nah, pertama kita harus bikin itunya dulu apa? Matriksnya dulu. Sebentar ya. Oke. Jadi cuman perlu kamus lokal udah ada ya. Oh ya, sama ada satu lagi sih IJK. Ini buat kayak ngakses indeks sih sebenarnya. Variabel buat ngakses indeks. Tadi aku udah nyoba buat dan ternyata butuh 3 sampai 3 variabel sih buat indeks aja. Oke. Lanjut ke algoritmanya. Pertama kan kita udah ada M nih. Cuman kita perlu bikin dulu M-nya itu nilainya apa aja. Nah, sebelum kita nyari tahu gitu kayak titik ini di kuadran berapa, antar jumlahnya kita tambahin kayak tadi, kita kan harus ngeset dulu ya. M-nya itu isinya 0 semua. Karena kita asumsiin semuanya kosong dulu kan. Nanti seiring programnya jalan, jumlahnya bakal nambah satu. Makanya kita buat ini pakai traversal ya. Ini buat ngisi itu aja sih, apa ngisi matriks aja. Jadi ini nggak terlalu ribet sih. Kita cuma mau ngisi matriks M I J. Ini 0. Bentar. Oke, oh ya, ini jadi sekali lagi ya, ini cuma buat ngisi array doang, ngisi matriks. Sekarang lanjut ke berikutnya. Berikutnya itu kita ngapain? Kita mau kayak tadi ya, yang kita kan A-nya nih udah ada nih, makanya dia input ya. Dia kan kita cuma mau ngebaca doang nih, A-nya udah ada, kita mau ngebaca dari A nih, ya. Nah, berarti kita mau traversal lagi, tapi kita mau nge-traversal A-nya sekarang. Kalau tadi ini kan, ini yang awal ini kita kan nge-traversal matriks. Matriks itu kan ada 2 dimensi nih, ini bisa kelihatan baris sama kolom. Nanti kita butuh 2 loop. Kalau ini kita mau nge-traversal A-nya. A-nya itu kan array biasa ya. Indeksnya itu 1 sampai 100. Itu ada di soal. Nah, kita nge-traversal A-nya, kita cuma butuh 1 loop karena A-nya itu array biasa. Oke, terus kita butuh informasi apa aja? Kita butuh informasi J. J itu ini aku pakai nama random aja sih, biar nggak perlu nambah-nambahin apa namanya nama lagi. Cuma mungkin aku bikin yang deskriptif aja sih. Kayak misalkan, sorry, berarti kita nggak butuh 3, kita butuh 2. Ini ada kuadran ya, kuadran kan integer ya. Sama satu lagi butuh warna. Integer juga. Nah, kita nyimpan ini ke kuadran. Sekarang kita kayak tadi, kan tadi prosesnya kita kalau ada titik,
titik yang ada di A, kita cari tahu dulu dia kuadran berapa. Nah, kebetulan di soalnya udah ada fungsi yang tadi udah kita buat, fungsi kuadran, fungsi ini. Dia buat tentuin dia kuadran, berarti kita tinggal pakai fungsi ini. Berarti kita tinggal pakai kuadran dari apa? Dari A, I. Gitu, karena kita nggak traversal si A-nya. Dan berikutnya, tadi kita setelah kita nentuin kuadrannya, kita nentuin apa? Kita nentuin kode warna dari titik itu, kode warnanya berapa. Berarti kita butuh ini, apa namanya, warna. Oke, simple, kita cuma perlu ngakses, kan AI ini titik ya. Nah, kita cuma perlu ngakses bagian warna dari titiknya itu aja. Gitu. Cuman warna, iya, cuman perlu kayak gitu aja sih. Nah, setelah itu gimana? Kita tambahin di M-nya, matriks M-nya. Cara nambahinnya gimana? Kita pertama ngakses M, bagian kuadran, terus bagian warna. Kayak tadi gitu, kalau misalkan ini kan nggak bisa dimundurin ya, cuman kalau di recording nanti mundurin aja gitu biar mungkin masih pusing tentang cara kerja matriks itu gimana. Cuman ini sebenarnya kita cuma nambahin satu nih. Aku ketik dulu. Ini warna, kita nambahin satu. Jadi misalkan kayak tadi misalkan satu, kita tambahin satu jadi dua gitu. Kuadran kan jadi baris, warna jadi kolom gitu kan. Itu kayak gitu sih. Terus ada satu lagi, kita perlu nambahin yang bagian 0. Bentar. M kuadran 0 kuadran 0. Oke. Ini nambah satu ya. Nah, ini tuh yang tadi yang kita tuh pengen ngitung jumlah titik di kuadrannya berapa. Nah, jumlah titik di kuadran itu aku simpen di bagian kolom ke 0 gitu. Jadi dia beda sendiri. Definisinya itu beda, dia bukan warna gitu, 0. Tapi dia jumlah dari titik yang ada di kuadran. Nah, oke, ini kan udah gitu ya, udah kayak tadi nih. Udah jadi satu matriks gitu yang udah keisi gitu. Angka-angkanya. Sekarang kita tinggal nge-output kayak gini. Nah, ini cara outputnya relatif itu ya, nggak terlalu ribet sih. Kita cuma perlu ngeprint matriks sih sebenarnya. Makanya kita kan mau ngeprint matriks ya. Kita traversalnya traversal matriks. Apa? 0, 4, dan kita butuh 2 loop. Karena kan matriks ya. Matriks biasanya pakai dua loop. Kalau array biasanya kan pakai satu loop ya. Nah, ini lanjut traversal 05. Oh ya, sebelumnya ada yang kurang sih. Jangan langsung 2. Nah, di traversal 04 pertama kita pengen outputin dulu ya kuadran. Kuadran 0 berarti output kuadran M I kan melambangkan itu ya, apa, kuadran. Berarti kita kuadran I. Terus ini ada berapa gitu. Tinggal di output. Terus ada satu lagi yang perlu di output sebelum masuk ke J. Ini ada berapa titik di situ. Nah, ini langsung di output aja. Ada itu apa? Jumlah titik itu apa? Jumlah titik tadi. Jumlah titik itu M di kuadran ke I, tapi dia ke kolom 0. Sorry. Dia kolom yang 0. Jadi ini itu ada berapa titik. Terus tulisan itu titik dengan ini sesuai sama yang di soal ya. Nah, kalau udah sekarang J traversal itu apa? Kan I traversal kita ngeprint kuadran. J traversal berarti kita ngeprint kode warna. Berarti kita tinggal output kode warna yang ke J. J itu kan kode warna. Oh, sorry. Ini bukan 0 sampai 5, ini harusnya 1. Kenapa 1? Karena yang 0 itu kan cuma buat jumlah, bukan kode warna. Sementara kita pengen menulis kode warna ya, makanya tadi kan kode warna itu 1 sampai 5, maka ini kita traversalnya 1 sampai 5 aja. Walaupun matriks ini terdefinisi dari 0 sampai 5. Cuman 0 itu kan jumlah tadi.
makanya nggak ikut di traversal ini. Sejumlah itu tadi apa, jumlahnya kan elemen matriksnya MIJ ya, tinggal kayak ngeprint aja gitu. Sebentar, ada yang nanya, oh ya, yang M kenapa didefinisin array-nya itu dari 0 bukan dari 1? Sebenarnya bisa dari, gini, kenapa dari 0 nggak dari 1? Karena M itu, indeks dari M itu udah ada artinya. Kalau misalkan gini nih, array titik ini kenapa 1 sampai 200, kenapa nggak 0 sampai 199? Itu bebas sebenarnya kalau buat array kayak gini. Apa namanya? Mau dari 0 ke 199 atau dari 1 ke 200 gitu. Itu bebas, nggak bakal berpengaruh. Cuman biasanya kalau di notal emang dari 1. Nah, kenapa M ini dari 0, nggak dari 1 gitu. Boleh nggak kalau misalkan kita ganti ini dari 1 jadi 1,5, 1 sampai 5 gitu. Nah, aslinya itu nggak bisa. Kenapa? Karena sekali lagi indeksnya itu mewakilin kalau di sini kuadran. Kuadran itu kan dari 0 sampai 4, bukan dari 1 sampai 5. Jadi walaupun kalau kita geser dari 1 sampai 5, itu tetap bakal sama gitu, bakal ada 5 elemen. Tapi kalau dari definisi matriks itu nanti bakal beda. Kenapa? Karena di sini jumlah baris yang ada di matriks ini tuh merepresentasikan uh, nilai kuadran gitu dari titik. Dan ini juga kalau misalkan ini aku ganti jadi 1 sampai 6, ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini tuh ngerepresentasiin kode warna. Kode warna itu kan 1 sampai 5 nih. Cuma nanti aku tambahin di indeks not. Oh, ini sebenarnya bisa sih berarti. Jadi 1 sampai 6, tapi berarti aku harus ngedefinisiin jumlah titiknya itu ada di kolom ke-6. Sementara tadi kan aku ngedefinisinya jumlah titiknya itu ada di kolom ke-0 gitu. Iya ya, di kolom ke-0, bukan di kolom ke-6. Jadi kalau mau kita harus ganti definisi dari matriksnya. Cuman ini biar sesuai sama definisi yang tadi yang udah aku jelasin, ini 0 sampai 5 aja gitu. Nggak bisa diganti sih. Selebihnya ya bisa diganti gitu. Kayak misalkan ini mau dari 0 ke 199, mungkin boleh sih. Mungkin boleh. Kalau dari program harusnya nggak ada perbedaan kalau buat yang kayak gini. Cuman kalau buat ini, M ini bakal ada perbedaan kalau misalkan kita ngedefinisinya 0 sampai 4 atau 1 sampai 5, walaupun sama-sama 5, itu nanti bakal beda. Gitu sih, makasih buat yang udah nanya tadi. Oke, ini sebenarnya udah buat soal nomor 5 ini. Ya, ada yang resen? Boleh. Saya izin bertanya, itu Ya. aku masih kurang paham itu yang bagian pertama itu I traversal, C traversal, MIJ panah 0 itu maksudnya apa ya? Oh, ya, ini tuh sebenarnya fungsinya itu cuman buat ngisi apa matriksnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, apa di skema pengisian array. Mana ya? Skema pengisian ini. Nah, bukan pengisian, apa namanya? Penulisan apa ya gitu. Pokoknya kita itu perlu ngedefinisin dulu apa namanya? Kalau nggak salah, ya, counting sort, sorry. Aku kan tadi ngambil ini kan konsepnya dari counting sort. Kita nyimpen dalam nilai array baru gitu. Nah, kalau di counting sort, ini kita perlu ada namanya inisialisasi tab count. Inisialisasi tab count ini kita ngeset semua elemen dari tab count itu jadi 0. Ya, karena awal-awalnya itu kan sebenarnya eh, array itu kan nggak ada apa-apa ya, kosong gitu, bukan 0 bukan apa gitu, pokoknya kosong. Nah, awal-awalnya kita harus perlu set dulu kalau yang tadinya kosong kita rubah jadi 000 gitu. Jadi nanti kalau misalkan eh, kita mau nambahin 1 jadi 0 tambah 1 jadi sekarang ada 1 gitu. Dan kalau nambahin lagi jadi ada 2 gitu. Nah, ini sama. Jadi fungsi yang ini awalnya dia buat ngeset dulu, soalnya kan aku di sini baru ngedefinisin ya, M itu matriks. Cuman aku belum uh, nulis gitu kayak M itu isinya apa aja gitu. Itu masih kosong gitu, matriksnya belum ada apa-apa. Nah,
di sini matriksnya itu mulai diisi dulu, isinya semuanya 0, 0, 0 gitu. Nanti jadi nanti nambah satu-satu gitu buat traversal yang gini. Kalau misalkan ada titik di kuadran ini sama warna ini, nanti dia bakal nambah satu gitu dari 0 jadi satu, satu jadi dua dan seterusnya gitu. Ini buat inisialisasi awal aja sih. Gitu. Makasih buat yang nanya sih tadi. Baik, terima kasih. Oke. Ini ada yang nanya, M didefinisin 0 sampai 4. Berarti ada kuadran 0 apa gimana? Iya, ini kita lihat di soal. Ada yang namanya kuadran 0. Ini ada di output ya, kuadran 0. Terus definisi kuadran 0 itu apa? Ini di sini. Jika titik terletak pada sumbu X atau Y atau origin, fungsi kuadrat menghasilkan nilai 0. Berarti kuadran 0 itu titik yang di itu sih, di sumbu X, di sumbu Y, atau di titik pusat, di titik asal gitu. Dia nggak ada di kuadran 1, 2, 3, 4, dia masuk ke kuadran 0. Itu ada di soal sih. Definisi di soal. Makasih buat yang udah nanya tadi. Oke, mungkin ini karena bentar lagi ada tubai, mungkin aku satu soal lagi aja. Yang soal nomor berapa ya? Soal nomor 9 kalau nggak salah itu tentang file. Kita belum itu sih ngebahas tentang file. Iya, 9 benar. Jadi soal nomor 9 sebentar ya. Oke, 9 ini nama programnya mungkin bisa dibaca aja ya. Bisa dibaca dulu kayak ini programnya ngapain, kita disuruh ngapain gitu. Bisa dibaca. Jadi intinya kita suruh nulis apa namanya? Kita suruh ini sih sebenarnya ngelengkapin ini. Kita cuma perlu ngelengkapin ini. Di soalnya udah dijelasin juga kalau kita harus implementasikan prosedur tulis kota selatan dan urut kota. Berarti kita cuma perlu bikin ini sama ini. Ini fungsi jarak, fungsi baca data, udah nggak perlu. Dan ini sih yang paling penting, kita baca dulu. Ini algoritmanya udah ada. Kita baca dulu, ini programnya bakal ngapain. Jadi pertama, datanya itu yang ada di file udah dibaca. Jadi asumsinya data-datanya nih yang kayak begini, ini udah disimpan di array gitu. Udah bukan di file lagi, jadi kita udah nggak perlu open terus read gitu, itu udah nggak perlu lagi soalnya dia udah jadi ini apa namanya, udah masuk ke T ini. T ini tuh array. Ini bisa dilihat di ininya sih, di definisi prosedurnya. Baca data kota itu kan outputnya itu T. T itu kan array. Berarti dia dari file dimasukin ke T. T itu array. Jadi ini T-nya udah ada. Terus kita cuma perlu ini. Setelah datanya dibaca, kita nulis kota selatan itu ada apa aja, minta input X, terus kita ngurutin. Oke, berarti tulis kota selatan ya, kita cuma perlu bikin ini kan ya, tulis kota selatan. Berarti aku langsung bikin aja ya. Prosedur tulis kota selatan. Ini masih sesuai itu ya, masih di soal, tinggal kopas aja ini. Array kota. Terus ini nanti kayak IS, FS ya. Bisa dilihat juga itu di soal contoh gimana cara nulis IS, gimana cara nulis FS gitu. Sebenarnya IS, FS itu apa, itu bisa dilihat aja sih di contoh yang ada di sini. Itu kan udah bisa, udah cukup jelas sih. Oke, kita butuh kamus lokal ya. Lokal. Kamus lokalnya itu ada apa aja. Jadi ini sebenarnya kalau misalkan yang udah baca soalnya, tulis kota selatan tuh sebenarnya kita cuma perlu pakai ini, apa namanya, skema dasar penulisan ya, kalau nggak salah namanya. Sebentar. Ya, skema dasar penulisan file. Jadi kita cuma perlu pakai ini, tapi nanti kita variasiin dikit sih, soalnya kan kita cuma perlu nentuin yang selatan yang mana. Kamusnya bisa ngikutin aja sih, kayak arsip. Misalkan aku bikin nama arsipnya arsip selatan.
ini arsip yang mau ditulis ya. Kita mau nulis ke file baru. Arsip selatan, dia itu sequential file of. Jadi ini ada bintang. Kalau sintaksnya gini ya, ini bisa dibaca di slide. Sintaksnya tuh gini kalau buat kamusnya cara ngebaca file atau nulis ke file. Bintang itu tuh nama dari rekamannya. Aku namainnya rek selatan, rekaman selatan gitu. Tipe datanya itu string. Nah, jadi rekaman itu apa? Rekaman itu sebenarnya elemen-elemen dari itunya sih apa namanya? File-nya. Jadi kan file itu kalau di soal kan bentukannya kayak gini ya. Apa namanya? Ya, bentukannya dia kayak gini. Nah, rekaman itu apa? Rekaman itu ini, terus ini gitu. Ini. Nah, itu namanya rekaman gitu. Kita kan ngakses satu-satu pakai fungsi read atau write gitu. Itu kan kita bakal akses satu-satu dan ini bakal jadi rekaman. Nah, ini kan file input ya. Nah, sementara di sini aku bikin arsip selatan, file output deh, file yang mau kita tulis ke dalamnya gitu. Nah, ini kan bisa dilihat ya yang bagian kanan, kota selatan .dat. Ini hasil akhirnya. Nah, ini tuh rekaman. Ambon, Bandung, Denpasar itu rekaman. Nah, ini bisa dilihat hasil rekaman itu string. Makanya rek selatan, aku namain rekamannya rekaman selatan, rek selatan, tipe datanya string gitu. Terus cukup ini yang terakhir sih cukup ini namanya kenapa sorry. Nah, itu dia itu marknya. Jadi ya ini tuh marknya. Jadi kalau di sini kan di soal itu marknya dijelasin kalau apa namanya dia itu XXX gitu. Itu mark string yang kayak gitu itu jadi mark. Mark itu EOF atau end of file. Jadi buat nandain apa namanya file udah nyampe ujung atau belum gitu. Soalnya kan biasanya kalau nggak ada kayak gitu kita nggak tahu kapan uh, kita harus stop ngebaca gitu. Makanya kalau udah ngebaca itu berarti file udah habis gitu. Itu buat nandain akhir dari file. EOF kan end of file artinya akhir dari sebuah file. Terus ada satu lagi integer. Nama variabelnya itu integer. Terus ada lanjut ke algoritmanya aja sih langsung. Jadi oke. Ini bisa dilihat di itu ya slide sekali lagi buat yang skema apa namanya? Skema penulisan ya, skema dasar penulisan. Ini tinggal ikutin aja sih. Jadi assign itu kayak kita dari file kita masukin ke program gitu. Jadi kalau di Python kayak open, kayak fungsi open gitu, open terus dari nama file kita jadiin nama file f gitu. Assign tuh kayak gitu lah kurang lebih. Jadi kita dari nama file ini nm file kita yang ini kan bentukannya ini ya. Kalau biasanya kan kayak data.dat gitu. Nama file terus ada extensionnya. Nah, kalau arsip selatan itu dia udah nama variabel. Jadi dari luar program diassign ke sesuatu yang ada di dalam program gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Assign. Ini kan kita ngesign dari nama file ya. Nama file di input ke arsip selatan. Terus dari assign kita mau nge-rewrite karena kita mau nulis bukan pengen ngebaca, makanya kita pakai rewrite. Yang kita rewrite itu arsip selatan. Nah, ini masih ngikutin aja sih. Bisa sekalian dibuka-buka gitu slide-nya. Sekalian diingat-ingat cara nulis gini tuh kayak gimana. Pertama, i-nya itu 1, terus while i kurang lebih sama dengan t.nef. T.nef ini sebentar. T.nef ini udah terdefinisi di itunya di soalnya. T itu kan array kota nih, ya kan? Mana ya? T itu array kota dan array kota itu punya nef. Nef itu yang tadi udah dijelasin indeks efektif gitu. Jadi indeks yang kepake lah yang keisi gitu, array yang keisi. Makanya kita pakai nef. Nah, kalau di slide ini tuh kita dari sini kita tuh langsung ke proses gitu.
kayak kita pengen ngapain gitu. Nah, kalau di sini kan kita pengen nulisin kota-kota yang ada di bagian selatan. Ini udah dijelasin juga kalau kota selatan itu apa? Kota yang posisi lintangnya itu tulisannya S. Ya, jadi kayak Bandung gitu. Bandung kan S, makanya masuk ke output. Terus ada apa lagi? Ambon, Ambon S masuk ke ini kota selatan. Denpasar juga. Jadi kita cuma perlu ngecek if uh, t dot ti. Nah, ini sebenarnya kenapa t.ti ini menurut aku sih agak aneh. Soalnya kan t itu dijelasin di sini kan array kota ya. T. Cuman di array kota sendiri dia elemen pertamanya itu atribut pertama itu kan T juga. Jadi kalau kita mau mengakses array-nya harus T, terus titik, terus T gitu. Itu buat mengakses bagian array-nya sih. Itu jadi gini T titik terus T lagi itu menurutku agak aneh sih, cuman di soalnya kayak gitu. Jadi ya udah. Terus ini berarti kan ini udah array. Terus kita ngambil indeks dari array-nya. Sekarang kan berarti ini itu apa? Ini itu kan kota ya. Soalnya dia array kota, array of kota. Berarti ini tuh udah kota. Nah, kita tinggal ngambil posisi lintang. Posisi lintangnya. Nah, posisi lintang itu kayak gimana? Posisi lintang itu kan tipe data posisi. Nah, posisi sendiri masih ada apa? Ininya lagi ada derajat menit letak. Kita cuma perlu tahu letaknya doang. S, U, B atau T gitu. Nah, kita cuma perlu ngambil yang letak. Gitu. Jadi kalau diulang ini itu tabelnya, ini tuh array, terus ini tuh ngakses indeks dari array. Terus ini kan berarti nanti jadi kota, kita ngambil posisi lintang dari kotanya, terus kita cukup ngambil bagian letak, bagian yang ini doang, SUBT itu. Terus kita cek ini tuh S atau enggak. Nah, ini kalau di Python kan 2 sama dengan ya. Kalau di Notal cuma 1 sama dengan. Then write. Itu aja sih. Write ke arsip selatan. Apa yang mau kita write? T.ti nama kotanya kan. Ini kan t.ti itu kota ya. Nah, kita cuma perlu namanya doang. Berarti nama gitu. Udah, kalau udah, kita cuma perlu nge-write. Ada satu lagi yang perlu di-write, itu marknya. Jadi kan kita cuma kayak nulis-nulis data-data doang nih ke filenya. Nah, setelah datanya udah ditulis, kalau kita udah selesai, kita perlu nulis marknya. Marknya itu kan XXX, EOF itu XXX. Jadi kita perlu nulis itu aja. Terus kita close. Ini tuh bisa dilihat di itu ya. Ini tuh ngikutin, benar-benar ngikutin itu sih apa yang ada di slide. Udah. Ini sih ini buat nulis kota. Terus aku lanjut aja langsung ke yang satu lagi. Mungkin kalau ada yang mau nanya bisa juga langsung aja ya, nanya gitu di chat, DM atau langsung raise juga nggak apa-apa. Terus ini prosedur yang terakhir sih, soalnya abis ini kan mau ada tubai lagi. Kita cuma tinggal perlu bikin prosedur urut kota. Ini kalau udah dibaca, intinya kita perlu nge-output kayak gini, apa namanya? Iya, urutan gitu. Nge-output tapi urutan dari yang kecil sampai yang gede. Nah, tapi sebelum kita nge-output gitu, itu kan kalau kita mau output, berarti kan kita secara nggak langsung harus nge-sort itunya dulu ya, array-nya dulu. Inputnya kan array nih. Kita harus nge-sort array-nya dulu. Tapi sebelum di-sort, kita tetap harus nge-search dulu, nyari dulu X-nya itu ada atau enggak. Sebenarnya bukan enggak cuma itu doang sih, sebenarnya kita perlu nyari data-datanya juga. Soalnya kalau misalkan kita lihat di nomor 2 nih, ini kan ada contoh nih. X yang di input itu cuma nama kota doang, Bandung. Gitu cuman kita nggak tahu gitu apa posisi lintangnya berapa, posisi bujurnya berapa, itu nggak di input. Jadi kita harus nyari dulu dari input nama kota ini, kita cari di array yang udah ada di sini,
yang Bandung yang mana gitu. Kalau udah ketemu yang ini, nanti kita dapat data-datanya, data lintang, data bujur. Makanya di prosedur yang kedua ini kita perlu searching dulu, baru sorting. Jadi ada dua skema yang perlu dipakai gitu di sini. Dan itu namanya apa? Urut kota ya. Urut kota. Input, output, T itu ini ngikutin itu aja sih, ngikutin di soal. Input X string. Nah, ini penjelasannya bisa dilihat. Terus ada kamus lokal. Kamus lokal ini perlu apa aja? Nah, sebenarnya ini salah satu kesulitannya tuh di sini sih kalau buat besok kayak kita 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 masih belum tahu gitu mau ngapain, cuman udah harus bikin kamus gitu. Besok kan kita nggak bisa itu ya apa namanya? Kalau di sini kan kita bisa kosongin dulu, kayak kita nulis algoritma gitu. Ntar ada variabel kita tambahin aja m, gitu. Nanti i gitu, terus enter lagi o gitu. Besok kan nggak bisa, besok kan apa harus kayak ditulis gitu pakai pulpen sebelum nulis algoritma. Makanya eh, mungkin bisa dicoret-coret atau dipikirin dulu sih apa eh kira-kira kita butuh variabel variabel apa aja. Jadi karena aku tadi bilang ini tuh kita bakal pakai searching sama sorting. Sorting yang aku pakai itu ada nanti namanya itu apa namanya? Selection sort ya ini. Eh, jadi ini salah satu fungsinya buat ngapalin ya. Jadi ini kita udah tahu ada 4 kamus ini, jadi aku tulis aja langsung. Karena aku bakal pakai sorting yang itu, aku tulis sesuai yang di slide aja. Integer, terus ada pas, integer juga. Terus ada temp, temp. Tempnya itu kotak. Ini harus dibedain sih, agak dibedain dikit. Itu ada yang mute apa? Mungkin ada yang lupa di mute sih. Oke. Temp itu ini kan fungsinya buat nuker variabel dong. Kita kan mau nuker ini kota. Kita mau ngurutin kota, berarti ya tempnya ini otomatis bakal jadi kota. Oke. Tempnya bakal jadi kota. Terus ada i min. Kalau dicek di slide ya, selection sort itu nyari Emacs. Kalau di selection sort di sini dia pakai apa namanya? Sorry, dia pakai Emacs kan. Nah, nanti hasilnya itu tabel terurutnya tuh gini. Jadi dia terurutnya dari besar ke kecil. Sementara kalau di sini aku mau terurutnya itu dari kecil ke besar. Makanya aku pakai imin nama variabelnya. Terus ada satu lagi nama variabel yang nggak ada di itu sih, nggak ada di skema yang udah ada di slide sorting. Ini aku bikin sendiri namanya K, tipe data itu kota. Nanti bakal kepake. Oke, ini kan tadi dari ini apa? Dari sorting, ini dari bikin sendiri. Nah, searchingnya gimana? Searchingnya aku nggak pakai apa-apa lagi. Soalnya aku pakai searching yang tanpa boolean. Jadi cukup satu aja kan kalau searching yang tanpa boolean i doang gitu. Jadi harusnya ini udah bisa langsung sih apa namanya? Bisa langsung bikin algoritmanya. Oke. Pertama dikasih tahu ya. Kalau kosong gimana? Sebentar. Ya kalau kosong tuliskan konteks tidak ada. Jadi ini bikin proses kasus kosong dulu aja. If t.nef-nya kosong, dan output sorry udah nggak fokus. Output apa yang mau di output? Yang mau di output kota tidak ada, kota x
tidak ada. Ya. Oke, else gimana? Else itu kita perlu yang tadi kan nyari. Jadi pakai searching biasa, bisa dilihat di slide. Ini searching dari elemen pertama ke elemen terakhir sih. Oh ya, ini ya jadi dari indeksnya 1 gitu. Kalau tadi kan dibalik terakhir ke awal, makanya beda. Kalau ini cuma benar-benar ngikutin slide aja sih. Terus while oke, while i kurang dari t dot next n t dot ti nama. Ini kan kita nge-search itu ya nama kotanya, maka kita nyari nama tidak sama dengan x. Sekali lagi harusnya tulisan sama dengan kecoret gitu kayak gini, apa namanya, kalau buat besok ya, kalau buat besok tuh harus sorry ya kayak gini cara penulisannya. Ini kan aku di docs jadi nggak bisa, cuman besok kayak gitu. Tidak sama dengan x, jadi ini nyari terus kita do, terus oh ya di nambah 1 ya. Nah terus if else, ini kasus itu pengecekan. Kalau di sini ini kan if-nya kalau sama gitu, cuman di sini aku balik biar nulisnya nggak kepanjangan. Ya biar nggak ribet sih, biar lebih terbaca aja sih, sebenarnya nggak ada alasan khusus. Aku pakai di sini if t dot, sebenarnya ini sih aku pakai di sini. Kalau dia nggak ketemu, then output kota x tidak ada. Oke, ya jadi kenapa nggak kayak gini? Ini sebenarnya sama aja sih, soalnya kan if else cuma ada 2 kemungkinan ya. Ini aku balik aja yang bawah ke atas, dari ke atas gitu, dari yang atas jadi di bawah. Sekarang untuk else gimana? Untuk else kalau kotanya ada kan kita nge-sort itu array-nya. Ini bisa ngikutin itu lagi apa namanya? Algoritmanya. Jadi aku jelasin dulu kenapa pakai selection sort ya. Aku pakai selection sort karena selection sort itu dia nyari nilai maksimum sama minimum dari setiap pas. Pas itu kan kayak tahapan pengurutan. Nah, dari setiap tahapan minimumnya berapa gitu. Nah, eh, aku pakai itu karena selection sort dia kayak gitu, makanya aku bisa langsung nge-output nilai minimum dari setiap tahapan. Otomatis nilai minimum dari setiap tahapan itu bakal di-output di sini. Jadi tahap pertama minimumnya ini Denpasar. Tahap kedua minimumnya Medan. Itu bisa langsung di-output gitu. Jadi kita nggak perlu nge-sort terus abis itu pas array-nya udah di-sort kita nge-output lagi gitu. Kita nggak traversal terus output. Nggak. Kita bisa langsung sekalian gitu. Nge-output nilai minimum sekaligus nge-output kayak gini sekaligus nge-sort array-nya. Caranya pakai selection sort. Ini algoritmanya bisa dilihat. Tapi sebelumnya aku pengen bikin variabel k. Variabel k itu nyimpan data kota. Kan tadi yang aku jelasin kayak kita dapat input kota Bandung, cuman kita nggak tahu lintang sama bujur. Nah kita setelah udah nyari datanya itu apa aja, kita simpan di k ini biar gampang ngaksesnya gitu. Nah, oke. Sebenarnya ada satu lagi sih, karena kita pakai i kayak gini, itu nilai i bakal tetap selalu ada sampai programnya habis, makanya i-nya perlu kita reset ke 1 kalau kita pengen make lagi sih. Aku nggak tahu kalau di Notal gimana, cuman kalau di Python itu biasanya kayak gitu. Kalau misalkan i-nya udah didefinisin di luar for, di luar traversal atau di luar loop, nilainya bakal ada dari awal sampai akhir gitu. Makanya kalau mau di reset harus di reset ulang manual gitu. Kalau di traversal kayak gini, mana ya? Kalau di traversal kayak gini, ini kan j-nya kalau traversal udah kelar, dia ke reset gitu. Jadi kayak awal.
Kalau kayak gini dia enggak, setahuku sih. Kita harus ngeriset manual. Makanya aku ngeriset di sini. I jadi satu lagi. Kalau udah, tinggal ngikutin algoritma selection sort. Jadi udah pas traversal dari 1 ke t.nav min 1. Terus kan aku pakai minimum ya, minimum jadi pas. Nah ini kenapa aku ngereset i, karena aku pengen pakai i lagi di sini. Takutnya nilainya nggak sempet, masih pakai yang lama, jadi nanti bakal ngaruh di sini sih. Terus ke t.nav. Terus ini ada satu lagi sih sebenarnya di sini. Oh enggak, ini masih sama. Ini masih sama. Jadi kita nge-sort berdasarkan apa? Jarak dari itu ke K kan. Nah, caranya gimana? Ini udah ada fungsi jarak ya. Di sini udah ada fungsi jarak. Kita bisa langsung pakai aja gitu, jarak t.t ini. Intinya ini tuh jarak yang sementara gitu, minimum sementara ke kotak K. Kalau dia masih lebih besar dari ini jarak t.t yang ke i ya, yang ke i ke K. Kalau dia masih lebih besar berarti itu bukan minimum. Yang i sekarang yang jadi minimum gitu. Intinya gitu. Jadi dan ini di sini ya berarti. I itu jadi minimum yang baru. Ya. Terus ini nuker ya. t.t imin t.t imin. Ini buat yang masih bingung ini itu ngapain, ini mungkin bisa dibaca-baca lagi slide sih tentang cara nuker variabel itu gimana kalau di notal gitu. Pakai temp t pas t.t temp. Nah, kalau selection sort itu udah kayak gitu. Cuman kan tadi aku bilang aku mau sekalian gitu nge-output kota ini. Nah, ya udah aku output aja. Output apa? Nama kotanya. Benar kan ya? Nama kota. Ini bisa langsung X aja sih sebenarnya. Apa namanya? X. Soalnya kan tadi udah di-input tuh nama kotanya. Bukan, sorry. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Soalnya kotanya beda-beda. Berarti harus T yang pas. Soalnya pas itu sekarang jadi nilai minimum. Benar nggak ya? Oh enggak, bukan. Sorry. Yang minimum yang imin. Ya, imin kan udah di sort, terus imin sekarang udah jadi nilai minimum. Berarti ini tuh udah nilai kota paling dekat lah. Ini kan udah kota nih, kita cuma perlu ngakses nama kotanya. Terus di sini kan ada kayak nama kota, terus jarak. Berarti tinggal tulis aja jarak dari kota itu, imin ke mana? Ke kota tadi, gitu. Udah ya. Terus udah sih. Jadi kalau ini harusnya cuman bikin 2 prosedur, terus udah. Ini udah berhasil semua. Ini kalau mau dicoba gitu kayak manual, coret-coret di kertasnya harus udah bisa. Ini ada yang nanya, sebentar. T.T ini oh ya, sorry, aku pusing. Ini harusnya benar, ini harusnya pas. Kenapa? Karena di selection sort itu, oh ya, ini udah ditukar ya. Tadi kan pas di sini setelah ini iminnya itu udah apa namanya, indeks minimumnya berisi nilai minimum, tapi setelah ini udah ditukar kan. Udah ditukar, sekarang nilai minimum bukan di imin lagi, tapi di pas. Nah, makanya aku pengen ngakses yang pas ini. Sorry, tadi makasih buat yang udah ngingetin tadi. Ya harusnya ini pas.
Oke, mungkin aku ada yang salah lagi, mungkin ada yang notice. Atau mungkin ada yang mau nanya, bisa langsung nanya aja sih. Soalnya ini harusnya udah kelar juga semuanya. Cukup 3 soal aja sih, soalnya ini udah panjang. Ini harusnya udah mencakup Harusnya semuanya sih. EZ kan besok ujiannya harusnya. Itu insya Allah harusnya. Ya jadi ya banyak-banyak berdoa lah biar besok nggak terlalu susah gitu. Cuman ya intinya itu sih sebenarnya Jangan apa. seperti mat. Iya itu, amin. Jangan seperti tadi. Oke. Ya. Ya, jadi kalau misalnya mau ada yang, kalau ada yang mau nanya, boleh nanya sekarang ya. Ini satu-satu lagi sih, yang paling penting apalin aja. Soalnya kan dari tadi aku bilang ya apa, kayak aku pakai selection sort, aku pakai searching, itu aku ngikutin slide. Nah itu kalau besok kan kita nggak bisa lihat slide ya, kita harus ngapalin. Nah itu bakal ngebantu banget sih. Kalau kita hafal algoritmanya gimana, kita tinggal langsung tulis aja gitu. Eh, ya, tanya aja sekarang sih kalau misalkan masih ada pertanyaan. Mungkin aku tunggu sampai 20.25 sih, berhubung habis ini ada par. Ini ada yang nanya lagi sih. Jaraknya bisa dapat dari mana ya? Oh, jaraknya bisa didapat ini. Benar-benar, inputnya ada yang nanya. Jaraknya bisa didapat dari mana? Padahal inputnya cuma titik. Benar, inputnya itu cuma titik. Nah, jarak itu didapat dari fungsi ini. Ada function jarak. Dia itu nerima, oh sorry, inputnya bukan titik, inputnya itu kota. Eh, Ya, jadi dari sini dia nerima 2 kota. Terus dari 2 kota itu ada real, itu hasil jaraknya. Itu tidak ada tulisannya tidak perlu dibuat, tinggal dipakai. Nah kan ini aku pakai nih buat nentuin jarak t dot t pas. Ini kan kota, k juga kota. Nah jarak dari kota itu udah didefinisiin. Oh ya sorry ada satu lagi sih. Ini ada yang nanya. Kalau prosedur kapan ini input output, kapan input, kapan output. Nah bedanya itu apa? Bedanya kalau input kayak gini x, dia cuma ngebaca doang kan. Dia nilai dari x itu kita baca. Kita baca terus dari awal sampai akhir nggak kita apa-apain. Kalau output eh mana ya yang prosedur yang output ya, nah ini ngisi array. Kalau output dia kebalikannya, jadi sebelum prosedurnya jalan, eh A-nya itu nggak perlu isi apa-apa gitu, kita nggak perlu tahu A-nya itu berisi apa, tapi nanti setelah eh prosedurnya jalan sampai habis, nilai A itu bakal berubah. Jadi output itu kalau kita mau ngerubah variabel, input kalau kita mau ngebaca doang. Input kalau mau ngebaca doang, tapi nggak mau kita apa-apain. Output kalau nggak mau kita baca, cuman mau kita ubah. Nah, input output itu gimana? Input output pengen kita baca dan pengen kita ubah. Kalau di sini kan array kota ini, si T ini kan kita baca ya dari tadi buat nentuin data-data dari kota. Nah, tapi kita ubah juga, kan kita sorting gitu. Jadi urutannya bakal beda. Makanya dia itu input output dua-duanya gitu. Nah, jadi iya sih bedanya itu input cuman ngebaca, output buat ngubah, input output kalau kita mau ngebaca dan ngubah gitu. Eh, itu tadi buat yang udah nanya sih. Oke, berhubung udah 10.25 ya, mungkin aku cukupin aja karena abis ini ada tubai lagi par. Eh, bisa itu juga sih, bisa eh, join juga, linknya harusnya udah ada di tim sih. Jadi ya udah sih aku cukupkan sampai di sini saja. Makasih semuanya yang udah join buat malam ini. Semoga besok UASnya bisa dapat yang terbaik. Amin. Udah boleh live kalau mau live.